kita akan belajar materi yang ketiga. Ini adalah William Tyndale. Nah, ya, ini William Tyndale. Nah, William Tyndale ini lahir pada tahun 1494 dekat perbatasan Wales. Dan William Tyndale ini juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki pendidikan tinggi juga dan memiliki kemampuan dari berbagai macam bahasa, seperti bahasa yang dia mampu lakukan tekuni itu adalah bahasa Inggris, bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Latin, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman. Jadi ia memiliki kemampuan beberapa bahasa, dan dia juga pernah sekolah di Oxford dan Cambridge. Dan dengan kepintarannya itu William Tyndale ini menyerahkan seluruh sisa hidupnya untuk banyak belajar Alkitab dan memberikan terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Inggris, yaitu terjemahan Alkitab. Kalau Alkitab itu pertama kali itu bahasa asli Alkitab itu adalah bahasa Ibrani dan Yunani, dan pada waktu itu ia sempat menerjemahkan bahasa asli Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Nah, dialah orang yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Dan alasan William Tyndale ini mau menerjemahkan bahasa asli Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris itu karena dengan keyakinannya bahwa kebobrokan gereja itu terjadi karena firman Tuhan itu tidak diberitakan oleh rakyat, ya, tidak diberitakan kepada rakyat. Nah, kebobrokan gereja itu terjadi karena firman Tuhan itu tidak diberitakan secara benar kepada rakyat, dengan alasan karena Alkitab itu disembunyikan. Lalu juga hal ini membuat rakyat itu tidak dapat membaca Alkitab, dan akibatnya banyak pengajaran-pengajaran yang salah diterima oleh rakyat itu sendiri. Lalu gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale ini, sehingga William Tyndale ini dianggap sebagai orang yang menyesatkan, dianggap sebagai terjemahannya itu dianggap sebagai terjemahan yang salah dan terjemahan yang menyesatkan. Tetapi di sisi lain terjemahan William Tyndale ini membangkitkan semangat kebangkitan rohani pada rakyat, ya, pada rakyat Inggris pada waktu itu. Dan bagi beberapa imam, Alkitab itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa secara umum, ya, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan menurut para imam itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa umum itu membuat rakyat itu akan tersesat. Dan padahal tujuan mereka itu supaya rakyat itu tidak mengenal kebenaran, dan jika rakyat itu tidak mengenal kebenaran, maka rakyat itu dapat dimanipulasi oleh berbagai doktrin atau ajaran-ajaran yang salah yang berujung kepada kepuasan, ambisi, dan ketamakan para imam. Dan itulah yang terjadi pada masa di mana William Tyndale itu melakukan perjalanan pelayanannya, dan gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahan-terjemahannya. Dan lalu William Tyndale itu ditangkap dan dipenjarakan di Puri Vilvoorde, berada di Brasil atas perintah Raja Henry VIII. Dan atas perintah Raja Henry VIII itulah terjadi pada tahun 1535 pada waktu itu. Dan penjara yang buruk, penjara yang menyengsarakan William Tyndale itu tidak meruntuhkan semangat William Tyndale itu untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap memberitakan firman Tuhan terus, dia tetap selalu berkhotbah. Bahkan di dalam penjara ada sipir penjara, dan juga ada banyak orang-orang yang di penjara itu bertobat setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh William Tyndale melalui khotbahnya pada waktu itu. Lalu pada tanggal 6 Oktober 1536
keputusan hukuman mati itu dijatuhkan kepada William Tyndale ini, dan dia dihukum gantung dan dibakar hidup-hidup di Vilfort, daerah di kota Vilfort. Dan di tengah penghukumannya itu sempat William Tyndale ini berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, ya bukalah mata Raja Inggris." Dan ironis memang William Tyndale ini dihukum mati oleh gereja oleh karena memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan sebagai para martir yang berikutnya yang